Talipura, tim tua Kaweng, bahkan anggota Polsek yang boleh hadir, dan juga Harvester Ministry Raja Wali Tim di bawah pimpinan Bapak Pendeta Jerry Sanger. Pada kesempatan ini saya mengajak kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena dalam keadaan COVID-19 kita dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati, dan tetap kita melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, pakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing. Dan saya berharap acara KKR pada saat ini kiranya boleh memberikan berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kakas, bahkan berkat juga bagi Harvester Ministry Raja Wali Tim yang sudah rela untuk mengorbankan waktu dan segala sesuatu untuk datang di Kecamatan Kakas, dan kiranya acara ini boleh disaksikan oleh seberapa orang yang hadir, karena memang Pak Pendeta kalau mungkin ada disampaikan untuk dipublikasikan mungkin lebih banyak yang hadir, tetapi karena Pak Kuntua bilang ya datang Jo, jadi kami juga mohon maaf karena tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga cuma seperti ini yang orang bisa lakukan. Terima kasih atas kesempatan, banyak selamat dan selamat melaksanakan ibadah KKR. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Terima kasih Pak Camat. Baik Ibu Bapak sekalian, dan saya akan menyapa dulu buat setiap pemirsa yang saudara, setiap kali kami turun di KKR Jalanan itu biasanya langsung di live Pak Camat. Dan ketika live ini, jadi yang menonton ini bukan sedikit. Jadi bukan cuma Sulawesi Utara, tetapi seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Amerika. Jadi nonton di live ini terlalu banyak dan kita menjadi berkat buat mereka juga. Saya menyapa semua yang boleh menyaksikan program ini, program Rally KKR ini. Mari kita sama-sama mengalir dalam ibadah KKR Jalanan ini dan mari nikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya percaya Pak Camat tadi katakan mungkin tidak diberitahu lebih dulu, jadi kurang orang. Tapi Alkitab bilang lawan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, roh jahat di udara. Jadi atmosfer di udara itu lawan kita. Itu membuat ketika ada ibadah KKR seperti ini itu bisa mengubah atmosfer, dan itu mengubah juga daerah itu. Di mana kita tahu bersama kalau atmosfer sudah diubah, daerah itu pasti akan mengalami suatu perubahan atmosfer yang luar biasa. Itu yang menjadikan misi kami, dan sudah disampaikan tadi oleh Pak Camat. Sebelum saya menyampaikan misi surga, saya harus menyampaikan bahwa kita memang perlu sekali menjaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan, karena kita tahu bersama virus ini masuk lewat mata, hidung dan mulut. Dan kadang kita tidak pernah sadar dengan tangan kita yang tidak cuci tangan, kita pegang mulut, itu bisa masuk virusnya. Jadi karena itu kami tim semua, karena saya bicara jadi dibuka, kita harus pakai masker semua. Karena ini adalah misi yang pertama juga dari kami, di mana dari pihak Polda memberitahukan tentang protokol ini harus disampaikan. Karena kalau di pasar-pasar itu banyak yang tidak pakai masker, makanya saya sering menyampaikan kepada mereka mesti pakai masker itu karena memang penting sekali untuk menghindari virus ini. Karena itu penting sekali buat kita semua, buat yang menyaksikan program ini, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dengan misi surga ini, di mana saya berapa kali sampaikan bahwa dengan COVID ini ada banyak orang masuk rumah sakit bukan karena sakit COVID, tetapi karena ketakutan. Imun turun, ketakutan, jiwa goncang akibatnya sakit. Nah, saudara tahu obat dari ketakutan itu cuma satu. Alkitab bilang ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan mendatangkan hukuman. Alkitab bilang Yesus datang dan memberitahukan Lukas pasal 2, jangan kamu takut sebab aku adalah Tuhan yang datang untuk mengkoneksikan kita dengan surga, membuat kita kembali menemukan tujuan, menemukan jati diri kita. Jadi ketakutan itu senantiasa melanda banyak manusia di COVID-19. Itu membuat banyak orang yang goncang. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah bersama, kita dibangkitkan lagi, iman kita tumbuh, dan akhirnya kita tidak lagi menjadi takut dan goncang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan.
Sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus tak terbatas. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Siapapun Anda yang mendengar suara kami, kita percaya bahwa Tuhan akan melawat. Amin. Tuhan akan menjamah. Ku cinta keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Roh Kudus. Cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali, memandai, mengasihi, menghapaskan, menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarganya Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami mau katakan sore hari ini kami mau deklarasikan kami punya Yesus yang sungguh baik dalam hidup kami. Mari saudara yang bisa menjangkau suara kami dari tempat ini. Mari Bapak Ibu saudara semuanya berdiri. Ibu berdiri.
Mari tundukkan kepalamu, saya mau ajak kita untuk berdoa sore hari ini Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini jika kami ada berdiri di tempat ini, kami tahu tidak pernah ada satupun yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami bisa berdiri di tempat ini, kami tahu bahwa Engkau Tuhan akan membawa lawatan terjadi di tempat ini, di Kecamatan Kakas. Kami tahu nama-Mu akan dimuliakan di Kecamatan Kakas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau angkat pujian yang berkata, Dia Jama, Dia Jama, segenap hidupku. Hari Tuhan dari di hatiku semua telah berubah. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus, Yesus Jama, ku jadi baru. Dia Jama, mari Tuhan Kau jamah setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Kami tahu damai kami hanya ketika kami menyembah Engkau. Hari itu selamat kami Tuhan. Yesus Jama, setiap ikatan di dalam hidupmu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Kau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Di hatiku semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku Yesus Jama, kita tahu bersama apa yang terjadi ketika wabah corona itu datang. Kita tahu bahwa banyak kekhawatiran yang terjadi di dalam hidup kita keseharian. Mungkin ada saudara yang tidak makan karena tidak punya pencarian. Tapi saya percaya setiap warga masyarakat di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan, boleh angkat tanganmu, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Semua berubah dan aku Yesus Jama, ku jadi baru. Ini lagi dia
hadir di tempat ini. Kecamatan Kakas. Semuanya dipenuhi oleh atmosfer kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan dan beri damai. Di hati kami. Agar semua telah berubah. Selalu berubah. Kami tidak akan pernah sama lagi. Yesus yang jauh. Puji nama Tuhan. Selamat sore masyarakat Kakas yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di tempat ini bukan membawa satu gereja, tetapi kami datang di tempat ini satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari
bersorak di tahun pembebasan kita, saudara. Yeay. Haleluya. Oh. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yeay. Semua tawanan dilepaskan. Lihat tubuh dan yang buta. Bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, oh, lombakan bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengan sangat keras bawa pembebasan bagi semua orang. Tahu ini tahun apa? Bebaskan saya. Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Oh, ini pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Kehidupan kami, sebab hanya Engkaulah Tuhan tempat pengharapan kami. Terima kasih. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bila namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kenakan diri ku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Katakan, dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama. Angkat tangan tinggi, katakan Yesus Hamasi. Yesus Hamasi.
beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Alkitab bilang 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di dunia ini, dia berjumpa orang yang buta melihat. Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Kalau Dia ada di tempat ini, sesuatu pasti akan dinyatakan, akan terjadi. Negeri ini dalam lawatanmu, negeri ini dalam rencanamu. Umat Tuhan di negeri ini, di Kecamatan Gagas, saatnya terima lawatan, saatnya terima pemulihan, kelepasan kelegaan dari surga. Yes. Dahsyat Tuhan. Keadaan dunia sedang mengalami kegoncangan. Pandemi COVID-19 sedang dialami oleh umat Tuhan di seluruh dunia. Banyak umat Tuhan mengalami ketakutan, dalam tekanan, dalam kegoncangan. Tetapi kami masih punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sanggup mengubah, sanggup memberi jawaban dan kepastian buat umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas program surga. Kami ada di negeri ini, di daerah ini, di Kecamatan Gagas ini Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu akan berhasil di negeri ini, di daerah ini. Supaya umat Tuhan di negeri ini tidak ada ketakutan, tidak ada kegoncangan, tetapi kuat, kokoh berdiri. Haleluya. Terima kasih. Kami terus mengalir mendengar suara-Mu. Berita surga, berita akhir zaman. Seluruh koran-koran, media-media cetak, seluruh televisi-televisi menyiarkan keadaan dunia, terlebih menyiarkan hampir setiap hari tentang corona ini. Tetapi kami tahu ya Tuhan, ada berita dari surga yang perlu kami dengar. Berita itu adalah kebenaran firman Tuhan, di mana kerajaan surga ditegakkan, nama Tuhan ditinggikan, di situ terjadi pemulihan, ada lawatan Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan pernah terbatas dengan waktu. Di daerah ini boleh gelap Tuhan, tapi kami tahu kami bisa mendengar suara-Mu lewat firman ini. Terima kasih. Bilang sama-sama haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Saya mau menyapa dulu buat setiap pemirsa yang boleh menyaksikan di live ini. Tadi saya lihat saudara tahu ada yang dari Kalimantan, ada dari Kalimantan, ada dari Medan, dan ada dari Surabaya. Mereka sedang menyaksikan program ini, menyaksikan acara ini, program surga ini, dan mereka berkata, kami sedang mengikuti dan sedang ada sekarang ini, dan kata mereka tolong bantu dalam doa, karena memang mereka bilang kami senang sekali ada di rumah, mereka ada di Surabaya, ada di Jakarta, bahkan di luar negeri, bisa bersama-sama ibadah bersama-sama di tempat ini. Dan saya percaya daerah Kecamatan Gagas sedang dilihat oleh seluruh dunia, di Indonesia, di beberapa daerah, dan mungkin ada orang-orang Gagas yang ada di luar sana sedang menyaksikan. Dan tadi saya lihat juga ada yang pakai bahasa, dia bilang tuh Gagas kesempatan katanya ada program surga. Mungkin yang ada di Jakarta sudah tahu, dia bikin komentar di situ. Dan puji Tuhan karena memang luar biasa. Kami ada di tempat ini bukan action untuk meninggikan diri, meninggikan denominasi, tapi kami ada di tempat ini untuk action karena Tuhan Yesus yang luar biasa, untuk menyatakan bahwa Dia hebat. Saya mau beritahu saudara, kami banyak teman-teman sini semua. Tadi dikatakan oleh Alfa banyak yang sudah sekolah Alkitab. Di sini juga dari Tondano, datang dari Tondano bisa bergabung bersama-sama. Ada beberapa komunitas yang mantan-mantan preman, anak-anak nakal, semua sedang tertangkap di akhir zaman. Kenapa saudara tahu? Hari-hari ini saya kembali pada misi surga, kembali pada misi sebenarnya. Misi ini muncul justru karena COVID ini muncul. Ada orang bilang begini, ya di komentar begini, kenapa nak bikin di gereja, di dalam gedung? Kenapa harus ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, di pertigaan-pertigaan kampung? Kenapa mereka bilang harus begitu? Sudah tahu mereka lupa. Justru misi ini muncul karena COVID ini.
Jadi ketika corona ini muncul, sudah mau 5 bulan ini belum ada obatnya, justru dari situlah muncul misi ini, di mana Tuhan mau supaya kita semua tidak mengalami tekanan, kegoncangan, ketakutan, tidak berfokus pada corona, tapi Tuhan mau kembali kita berfokus pada kerajaan surga, kepada Yesus Tuhan kita, karena Dia Tuhan kita, juru selamat kita, yang bisa mengubah segala-galanya. Katakan haleluya. Saya percaya dari beberapa kesaksian tadi, saudara tahu, dari Jonas, pendeta Alfa, ada juga teman-teman lain tidak sempat datang. Itu berarti menyaksikan bagaimana hari-hari terakhir ini Tuhan sedang memakai orang-orang yang tidak berarti. Kalau saya bilang saya dulu mantan kurang ajar, caperuni, Malimbuku, Tarapu. Saya dulu saudara tahu memang tidak bertato, tapi justru kalau saya nakal dulu itu mantan pimpinan geng. Jadi kumpul-kumpul orang terus menyerang. Kalau Anda masih ingat kasus tawuran di Karobasan, tidak pernah berhenti, 6 bulan banyak yang mati. Dari modal saya dulu ikut bela diri kungfu tenaga dalam, masuk di daerah pertambangan. Modal dari sana saudara tahu masuk ke Manado. Jadi saya sering bilang saya pernah kepala dinas pertambangan 3 tahun, kepala dinas perpajakan 2 tahun. Maksudnya dinas pertambangan mungkin datangnya di DP kantor. DP kantor ditambang karena kepala dinas, kepala geng maksudnya. Kepala dinas perpajakan dia berada di kantor. Di kantor saya itu di Karobasan. Saya mantan pajak sana pajak sini, kepala dinas perpajakan. Punya anak buah saudara. Kasus tawuran di Karobasan dulu, waktu dulu sekali antara Israel, Bukit Sion, Malimbuku, nama-nama rohani tapi orang Malimbuku semua di dalam saudara. Terjadi kasus tawuran di Manado pertama kali saya yang pimpin itu saudara. Makanya ketika Manado waktu itu kira-kira tahun berapa itu, di semua lorong-lorong tempat-tempat itu ada tawuran antar geng. Sudah tahu saya bilang karena saya sering juga melayani di Polda, saya bilang begini, Pak, untuk meredakan mereka, ya biasanya kalau kasus begitu terjadi tawuran, pihak kepolisian, pemerintah setempat panggil DP kepala-kepala geng, kumpul sama-sama, kasih damai, makan sama-sama. Tapi 1 minggu kemudian semua kubagi lagi, kacau. Dulu sudah tahu di Lorong Karona, di Tumumpa, itu semua tempat-tempat kasus tawuran paling lama di Karobasan itu saya yang pimpin dulu saudara. Tapi saudara tahu mujizat terjadi buat saya, karena mujizat yang terbesar bukan orang lembu berjalan buta melihat, tapi hati orang berbalik kepada Tuhan, itu mujizat yang besar. Tahun 97 saya bertobat, memang sudah terlalu lama ya. Tapi sebelum tahun 97 yang namanya nakal-nakal di Manado itu, yang angkatan-angkatan Cak Kodo, Arisalu, Oce Wongkar, itu teman-teman saya paling muda di nakal dulu saudara. Itu kalau di pusat kota itu lorong tengah, itu di sebelah Roberta itu trompet tampah. Itu dulu tahun 97 sebelumnya. Tapi ditangkap Tuhan tahun 90. Bagaimana Tuhan menangkap saya? Saya mengalami keadaan yang disebut ketakutan. Penyakit ketakutan yang saya dapatkan itu membuat saya tersungkur bertobat datang pada Tuhan. Saya tidak pernah lupa titik balik hidup saya. Tahun 97 hari Kamis malam bulan November jam 12 malam. Di situ saya tersungkur di kaki Tuhan. Selama hidup tidak pernah menangis panggil Tuhan, tapi waktu itu saya tersungkur dan menangis panggil nama Tuhan. Saudara tahu waktu saya bertobat 1-2 tahun saya belum diakui oleh keluarga saya. Teman-teman saya bertobat. Nggak mungkin Wasing ini bertobat, karena saya dulu di Karobasan dipanggil Wasing saudara. Karena memang orang Kakas, orang Pasok ya. Nggak mungkin dia bertobat, tapi mereka lupa mujizat terbesar itu adalah hati orang berbalik kepada Tuhan. Pertobatan saya alami tahun 97 dan sampai hari ini masih bertobat, karena bertobat itu berubah setiap hari ya. Proses saya mulai jalani. Jadi karena memang hidup dalam pertandingan, waktu kita hidup baru bertobat, maka hidupmu adalah pertandingan, peperangan dan perjuangan. Siapa lawan kita? Yang jadi lawan kita ada 2, sudah disampaikan tadi. Lawan yang pertama adalah sesungguhnya daging kita sendiri, Markus 7 ayat 21 tadi, yang dari dalam dan menjadikan. Lawan kedua itu adalah yang dari luar. Efesus 6 ayat 12 berkata, lawan kita daging, tapi melawan pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, roh jahat di udara, itu lawan kita. Setan tiap hari akan berusaha mempengaruhi kita untuk kembali pada dunia lama, untuk kembali jadi manusia lama. Karena itu waktu kita bertobat, hidup pertandingan, perjuangan, peperangan, dan yang menentukan hidup kita bukan langkah awal, tapi langkah akhir yang menentukan. Saya bilang sama teman-teman preman, saudara tahu, saya bilang hidupmu pertandingan sekarang. Karena saya punya teman dulu preman,
Saudara tahu DP kurang DP mata dia nak tato, DP muka dia tato semua, padahal dia tato semua. Tuhan pakai luar biasa saudara. Ya, Tuhan pakai luar biasa. Tapi waktu dia diproses Tuhan dia kalah dalam pertandingan proses. Dia kembali ulang masuk penjara. Kenapa? Karena dia tidak tahan dalam peperangan. Karena itu waktu hidup dalam peperangan kita perlu membangun hubungan dengan surga. Saya sebagai hamba Tuhan memberitahukan teman-teman semua ini perlu dikontrol, perlu punya mentor. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya mentor, tidak punya bapak rohani, kita pasti gagal ikut Tuhan. Saya perhatikan teman-teman saya, kami saudara tahu 15 orang mantan preman bertobat. Tahun pertama itu masih berapi-api, bersaksi di mana-mana. Sebetulnya saudara tahu pelayanan penginjilan jalanan itu saya sudah lakukan dulu di tahun 2005. 2005 saya sudah lakukan ini pelayanan ini. Kami pegang, kami pakai mic yang itu yang apa itu namanya itu, ya, yang tuh camat pakai itu bataria itu. Orang turun di jalan-jalan awalnya, turun di pasar-pasar 2005. Orang 15 orang mantan preman bertobat. Tahun pertama masih berapi-api, tahun kedua masih berapi-api bersaksi, berapi-api melayani. Tapi masuk tahun ketiga sumber asap-asap. Maksudnya apa? Satu ulang dalam dosa, datang proses. Karena itu saya mau beritahu, hidup adalah perjuangan. Saya di awal kita COVID ini masuk, ada banyak umat Tuhan mengalami ketakutan, kegoncangan, kegelisahan. Ada banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan hari-hari ini oleh karena COVID-19 ini. Berita di mana-mana, Anda baca koran, lihat televisi, selalu yang Anda lihat itu cuma berita COVID-19. Saudara tahu. Dan bagaimana cara menanggulanginya? Belum ada obatnya. Jadi cara yang pertama yang perlu kita hindari adalah, saya memang tidak pakai masker karena sedang berbicara. Harus pakai masker. Pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Karena virus ini masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Caranya masuk lewat tangan kita. Kita tidak sadar pegang mulut, dia masuk virus itu. Karena itu kita perlu rajin cuci tangan. Dan harus jaga jarak. Nah, kenapa kami ibadah di tempat terbuka? Supaya memang berjarak. Kalau ibadah terbuka seperti ini, kita berjarak. Jadi saya mau beritahu kembali ke misi. Tuhan bawa kami dalam pergerakan ini untuk memberitahukan kebenaran ini. Tolong baca satu ayat. Mazmur 37 ayat 23. Saya percaya firman tadi disampaikan itu sudah banyak meneguhkan kita. Dan terima kasih sekali dari sejak awal tadi jam 4 sore Pak Camat, Kapolsek dan hukum tua, dua hukum tua sudah standby di sini. Saya bilang sama Pak Rio, Pak Ketua Rio, selama kami berkeliling rally KKR sudah 29 tahap. Baru tempat ini yang betul-betul luar biasa. Pak Camat hadir, Kapolsek hadir, dua kuntu hadir. Itu luar biasa. Dan itu disaksikan oleh semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Betul luar biasa saudara. Ini kerjasama yang luar biasa. Kenapa? Karena Kapolsek, Pak Camat Ukuntua merindukan kecamatan Kakas itu diberkati Tuhan. Anak-anak muda datang pada Tuhan supaya mereka juga dipakai Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Karena memang akhir zaman Tuhan mau pakai generasi muda untuk dinyatakan kebesarannya, supaya setiap orang datang pada Tuhan, datang pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan, Mazmur, kasih kelas sedikit Bu. Tuhan menetapkan langkah-langkah Mazmur orang. 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya pelajari, perhatikan yang disampaikan tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ayat ini memberitahu bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Bilang sama-sama, hidupku diatur oleh Tuhan. Orang hidup ini Tuhan yang atur. Nafas Tuhan yang beri. Rumah tanggamu diatur oleh Tuhan, pribadimu diatur oleh Tuhan. Semua hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Pertanyaannya adalah, kenapa gereja Tuhan hari-hari ini mengalami kegoncangan, ketakutan? Karena kenapa? Karena tidak lagi menyadari kalau hidupnya diatur oleh Tuhan. Saya pelajari, saudara tahu, kalau kita sadar, kalau kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan, saya pelajari cuma 3 hal yang perlu kita miliki. Saya mau menyapa lagi pemirsa yang ada di rumah, yang ada di Indonesia. Dengar baik-baik,
Kita cuma perlu 3 hal. Kalau kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan. Hal yang pertama, coba menyadari. Menyadari dulu, iblis itu cara kerjanya adalah mempengaruhi. Dia ciptakan topeng, ciptakan selubung, sehingga kita tidak menyadari. Saya kasih contoh. Trompet hidup ini mengenal dengan yang namanya kelahiran, kehidupan yang kita jalani, dan kematian. 3 hal. Kelahiran di dunia ini, menjalani hidup, dan kematian. Saudara tahu, namanya kelahiran itu Tuhan yang atur. Tidak ada kelahiran tanpa izin dari Tuhan. Jadi kalau kita lahir di dunia ini, itu seizin dari Tuhan. Jadi hidup kita dari lahir sampai mati, Tuhan yang atur. Dengar baik-baik, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Alkitab bilang, Mazmur 139. Jadi yang pertama, kita cuma perlu menyadari, iblis hari-hari ini membuat kita menyadari. Ada banyak hal membuat kita tidak sadar, sehingga kita terbawa arus dunia, dan akibatnya ketakutan, kegoncangan kita alami. Dengar baik-baik, ayat 14 dan 16. Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Firman Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Alkitab bilang, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, semua dunia ini. Bilang sama-sama, aku bersyukur karena aku ada di dunia ini. Saudara tahu, kita Tuhan yang mau kita ada di dunia ini. Katakan haleluya. Jadi kalau kita sadar hidup kita ini lahir di dunia ini, bukan kemauan, tapi Tuhan yang izinkan, berarti tidak ada kata penyesalan. Tidak ada kata penyesalan dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita menghadap kaca, kita bilang begini, kenapa hidup sesuai begini, kenapa susah begini. Anak-anak kadang-kadang berkata, aku tidak tuntut dilahirkan. Dengar baik-baik, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ada di dunia ini bukan kebetulan. Itu seizin dari Tuhan. Memang kejatuhan manusia di Taman Eden, Alkitab bilang mengakibatkan manusia. 1 orang bertobat, seluruh manusia sudah tercemar dengan dosa, Adam dan Hawa. Tapi ingat, ketika darah Yesus tertumpah di kayu salib, hidupmu dibayar dengan darah yang sangat mahal. Engkau kembali berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ayat 16 bilang begini, hari-hari yang kau jalani, kehidupanmu yang kau lalui, Tuhan bilang Tuhan so tulis dalam agenda. Dengar baik-baik, ada 3 kitab. Ada 3 kitab yang selalu menyorot hidup kita, yang memfilter hidup kita. Kitab yang pertama adalah agenda Tuhan. Kitab yang pertama itu agenda. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Kitab pertama itu agenda, firman Tuhan maksudnya. Kitab yang pertama yang memfilter hidup kita, yang menyorot hidup kita adalah firman Tuhan. Bilang sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Alkitab. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan. Itu adalah kitab yang selalu menyorot hidup kita, memfilter hidup kita. Jadi kalau kita rajin baca Alkitab, kita difilter. Yang kotor-kotor itu dikeluarkan, difilter oleh firman Tuhan. Kitab yang kedua adalah agenda surga. Kitab kedua itu adalah agenda. Tuhan tulis, Tuhan catat. Waktu hari ini, tanggal berapa ini ya? Tanggal 10 Agustus 2020 dari jam 4 sore ada Pak Camat, Pak Kapolsek, ada hukum tua berdiri di tempat ini, ada tim di sini. Tuhan catat dalam agenda surga. Dia catat semua, dia catat. Itu namanya hidupmu dicatat dalam agenda surga. Itu kitab yang kedua. Kitab yang ketiga, Wahyu 3 ayat yang kelima. Ini kitab yang ketiga. Dengar, bukan 3 Alkitab. Dengar, bukan 3 Alkitab, 3 kitab. Pertama, Alkitab firman Tuhan. Kedua, agenda surga. Ketiga, kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Melainkan aku akan Alkitab bilang, maka ketika kitab ini akan dibuka,
pada saat engkau mati nanti, atau pada saat pada waktu sangkakala berbunyi, Alkitab bilang engkau akan lihat waktu kitab dibuka, maka Tuhan akan bilang namamu ada di surga. Berarti waktu sangkakala berbunyi, siap naik ke surga, siap naik ke surga. Bilang haleluya. Saudara tahu, iblis bikin kita tidak sadar semua itu. Iblis bikin tidak sadar bahwa dia bikin kita terlena dengan dunia ini. Dia bikin kita terikat. Dia bikin kita tidak menyadari hidup kita ini lahir bukan kebetulan. Kita berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Saudara tahu, itu yang luar biasa. Kita harus menyadari kita lahir di dunia ini bukan kebetulan. Kehidupanmu tiap hari itu Tuhan yang atur. Dia yang kendali hidup kita. Bagaimana supaya kita tetap berjalan dalam kemenangan? Alkitab bilang kita tahu kita punya firman, punya kebenaran. Tempat kita berpijak, waktu kita ada di firman Tuhan, engkau akan lihat kemenangan ada di sana, pemulihan ada di sana, jawaban ada di sana. Katakan haleluya. Yang kedua, pertama menyadari. Masih pada poin pertama, menyadari hidup ini berarti karena kita lahir bukan kebetulan. Masih poin kedua, kita menyadari apa saudara? Kita harus menyadari keadaan dunia boleh bergoncang, COVID-19 boleh ada, tapi kita masih punya Tuhan yang hebat. Kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang hari ini ada bersama dengan kita. Dia berkuasa, mampu memberikan jawaban buat kita, mampu memberikan kepastian. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa juru selamat hanya dalam Yesus Kristus. Hanya dalam Yesus ada kepastian, ada kemenangan, ada jawaban hanya dalam Yesus. Ini yang perlu kita menyadari. Jadi yang pertama, kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, yang pertama mari kita sadar. Bilang sama-sama, mari kita menyadari. Bilang sama-sama, mari menyadari. Mari menyadari. Yang kedua, perhatikan. Kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, kita harus menikmati. Bilang sama-sama, nikmati hidup ini. Nikmati hidup ini. Bagaimana caranya kita menikmati? Jangan menyimpan, seperti dikatakan tadi, menyimpan sesuatu di hati kita. Jangan menyimpan dendam, menyimpan kesalahan. Bebaskan hatimu. Saya mau beritahu, cara menikmati hidup ini adalah mari kita percaya bahwa waktu hidupmu di dalam Tuhan berarti hidupmu diatur oleh Tuhan. Termasuk masa depanmu anak muda, rumah tanggamu Tuhan yang atur, ekonomimu Tuhan yang atur. Masa syukur boleh terjadi, tapi Tuhan lebih tahu bagaimana mau berkati kita. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan mau menikmati hidup ini. Rahasianya menikmati hidup seperti apa? Kolose 3 ayat 15. Tinggal satu hal saya jelaskan, karena saya percaya hari ini kita semua, puji Tuhan, sebanyak orang di sini. Karena tadi mungkin masih di Kobong, tapi sekarang sebanyak orang. Tapi masih lebih banyak ada nonton ini live. Terlalu banyak saudara tahu untuk mereka diberkati Tuhan. Baca ayatnya, Kolose 3:15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah untuk itu engkau dipanggil menjadi satu tubuh. Cara dan bersyukurlah. Cara menikmati hidup ini adalah mari pertahankan damai di hati. Bilang sama-sama, damai di hati. Bagaimana caranya engkau mempertahankan damai di hati? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Jadi nikmati hidup ini caranya pertahankan damai di hati. Bagaimana caranya? Yesaya 26 ayat yang ketujuh. Jadi iblis itu buat kita tidak sadar. Iblis itu buat kita tidak menikmati hidup, tapi dia buat kita menikmati kesengsaraan, menikmati kepahitan, menikmati kegoncangan. Dia buat kita menikmati keadaan dunia bergoncang. Tuhan mau kita menikmati Yesus yang luar biasa, menikmati damai di hati. Katakan haleluya. Firman Tuhan, jejak orang benar adalah lurus. Yesaya 26 ayat 3. Saya percaya pasti firman itu tidak salah. Saya tidak mau bilang kalau tidak salah, pasti benar. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh. Begini, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kalau tidak salah, berarti mau salah itu. Berarti itu hikmat manusia. Yang pasti kalau Tuhan berbicara itu pasti tidak pernah salah. Itu benar, ya dan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Katakan haleluya. Keadaan dunia sedang menghadapi COVID-19. Kegoncangan di mana-mana, penyakit sampar di mana-mana, itu membuat kita goyah. Tapi malam ini, saat ini, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, sebab kita percaya kita masih punya Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Baca ayatnya. Sudah tahu kami tidak punya mimbar,
ada mimbar tapi tidak pakai. Dan mungkin Anda bilang begini, ini ayat keluar dari mana? Ini ayat keluar dari mana? Alkitab bilang, bukankah di mulutmu ada firman, di hatimu ada kebenaran. Jadi kita cuma jadi alatnya Tuhan, cuma menyampaikan apa yang Tuhan beritahukan di tempat ini. Yang pasti supaya negeri ini diberkati Tuhan, kuat dalam Tuhan, tidak perlu goyah. Yosua 1 ayat 1. Firman Tuhan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan Yosua kepada Yosua, abdi Musa itu terus, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa dan ini, seluruh pasukan menuju ini, negeri yang kujanjikan kepadamu. Terus, kepada orang Israel yang dipijak oleh telapak kakimu, diberikan kepadamu. Negeri ini diinjak oleh orang-orang yang diberkati Tuhan. Penginjil datang di tempat ini. Negeri ini diberkati Tuhan. Negeri ini diubah oleh Tuhan. Haleluya. Terus, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, ya, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, terus, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Terus. Seorang pun tidak akan menghadapi kau seumur hidupmu. Menghadapi kau. Terus, seperti aku menyertai Musa, demikian menyertai Yosua, akan membiarkan engkau, menyertai engkau ada di negeri ini. Akan meninggalkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menyertaimu di daerah ini, di tempat ini, yang hadir di tempat ini. Tuhan menyertai kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Oke, coba perhatikan ayatnya, saudara. Ayat 1, 2, 3 bilang begini, Musa, Yosua, bersiaplah engkau, seberangilah sungai Yordan, engkau akan menerima yang namanya kehidupan di sana yang luar biasa. Tuhan bilang begini, aku akan menyertai engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Kuasaku menyertai engkau. Aku akan membawa engkau menuju pada kemenangan itu. Jadi Tuhan janji, aku Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau akan lihat di masa pandemi COVID-19, ketika engkau menyeberang melalui COVID ini, tetap engkau kuat, tetap teguh, tidak bimbang, tidak takut, berpegang teguh pada firman Tuhan. Engkau akan lihat, engkau akan mendapatkan tanah perjanjian, satu kemenangan yang luar biasa di hidupmu. Akan kau lihat Tuhan yang hebat dan luar biasa selalu menyertai kita. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu, untuk menikmati hidup, Alkitab bilang, pertahankan yang ada padamu, yaitu damai di hati. Caranya gimana? Teguhkan hatimu, jangan goyah. Berita-berita dunia, berita COVID itu membuat kita goncang, tapi berita surga membuat kita teguh. Berita surga membuat kita kokoh, Katakan haleluya. Haleluya. Ada orang bilang cara mengobati COVID cuma satu, mesti imun kuat. Nah, imun kuat itu hanya bisa waktu hatimu gembira. Waktu kau teguhkan hatimu, ada damai di hati. Dengar baik-baik, orang punya damai di hati, tandanya dikoneksi dengan surga. Kalau koneksi dengan surga, berarti kekuatan surga akan mati, akan lenyap, karena kita punya kekuatan dari surga. Katakan haleluya. Karena itu saya mau beritahu, nikmati hidup ini waktu kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bilang syukuri, bilang sama-sama, syukuri hidup ini. Syukuri hidup ini. Bilang, mari kita syukuri hidup ini. Syukuri hidup ini. Mari kita syukuri hidup ini. Syukuri hidup. Kenapa? Karena hidup ini, yang pertama, Tuhan janjikan engkau tidak binasa, tapi hidup kekal selama-lamanya. Syukuri hidup ini. Syukuri rumah tanggamu. Seperti dikatakan tadi, saya juga bawa istri, saudara tahu. Ini istri saya satu-satunya dan untuk selama-lamanya, istriku yang tercinta. Mari bisa dekat-dekat papi. Haleluya. Amin, saudara. Dia sebetulnya sudah lama juga, saudara, melayani dengan saya di gereja jadi WL. Karena itu saya bilang, sekali-sekali mesti turun perang seperti ini, saudara. Bergerak bersama-sama, karena memang itulah kekuatan kita di akhir zaman. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi mari nikmati hidup ini, mari syukuri hidup ini.
Mari bersyukur. Yang pertama, nafas Tuhan berikan, keselamatan Tuhan berikan. Bersyukur kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Bersyukur. Amin. Yang belum punya suami, cari. Yang penting yang masih single, yang belum punya istri, cari, berdoa. Karena kita bilang kita harus betul-betul bersama. Artinya menyatu bersama-sama. Saya percaya yang masih jomblo semua di tempat ini, Tuhan pasti berikan jodoh. Amin. Amin. Tapi jangan bilang amin, kau sok kawin. Jangan, saudara. Ya. Kita perlu tahu hari-hari ini dunia sedang bergoncang, masa sukar sedang terjadi. Tandanya kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Karena itu Mazmur 37:23 Tuhan beritahu, sesungguhnya Tuhan menetapkan, mengatur hidupmu. Keadaan dunia boleh bergoncang, tapi kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia berkuasa memberi jawaban buat kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, masyarakat yang ada di sini. Terima kasih Pak Camat, Pak Kuntua, dua Kuntua yang masih ada bertahan, dan terlebih Kapolsek dan semua personil yang ada yang masih bersama-sama. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Negeri ini diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saudara tahu, bukan kebiasaan, tapi saatnya tim akan berdoa buat negeri ini. Mari kita berlutut semua di depan Tuhan. Mari tim semua berlutut di depan Tuhan. Pak Pendeta Johanis, tolong. Mari tim berlutut semua di depan Tuhan. Saatnya kita akan mendoakan buat pemerintahan yang ada di negeri ini, di Kecamatan Kakas. Mendoakan masyarakat yang ada di Kakas. Saya percaya kami berlutut di kaki Tuhan untuk berdoa menangisi daerah ini, supaya daerah ini akan alami lawatan Tuhan, akan diberkati Tuhan, bahkan sudah diberkati Tuhan, tapi mereka mempergunakan kesempatan, mempergunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-hambamu mengangkat tangan di hadapanmu, membawa Kecamatan Kakas ini ke dalam tanganmu, membawa masyarakat Kecamatan Kakas ke dalam tanganmu, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah negeri ini, Engkau kepastian buat negeri ini. Kami datang tersungkur di kaki-Mu. Mari mengangkat tangan semua. Kami menangisi daerah ini Tuhan. Datang untuk mendoakan negeri ini. Kasihan-Mu ya Tuhan bagi desa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat terobosan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi bagi desa Kakas ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu, pemulihan-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus, atmosfer udara yang ada di desa ini Tuhan diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rapapatakarabaya, inabatakarabaaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Berkati keselamatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib dikerjakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah pemerintahan yang ada Tuhan. Diberkatilah Bapa dalam nama Yesus, kecamatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pemerintahan yang ada, camat yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Perangkat yang ada, Bapa yang kecamatan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Kapolsek yang ada Tuhan, memang berdoa Bapa, Engkau Allah, memperkuati dengan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Memang berdoa Bapa biar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, camat yang ada Bapa, Engkau Allah mengurapi, memberkati dengan kekuatan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dari surga
ini Bapa. Kami berdoa Bapa, diberkati oleh Tuhan kekuatan kesehatan, hikmat kebijaksanaan dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat dan kasih daripada Tuhan. Semua perangkat yang ada Bapa, TNI, Polri yang ada Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa diberkatilah Tuhan kecamatan ini, desa ini, tanah yang ada di ganti oleh Tuhan dengan kedamaian, kesejahteraan, sentosa dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam kutuk-kutuk yang ada diputuskan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk nenek moyang diputuskan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk sumpah serapah untuk tanah ini diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, diberkatilah tanah ini Tuhan, diberkatilah tempat yang kami berpijak ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dahsyat Kau Tuhan. Terlalu yakin ya Tuhan kami bahwa betul-betul saat ini malaikat berpasukan turun di tempat ini, berkemah di tempat ini, karena ada kehadiran Raja di atas raja, Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya musik, hanya musik, hanya musik. Kami percaya Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, biar yang mendengar merasakan kelegaan, merasakan damai sejahtera, sukacita. Tidak ada yang sama lagi. Kalau dulu kalau takut, bimbang, cemas, tertekan, sakit, tapi kami percaya Tuhan, hari ini saat ini sudah berbeda, sudah diubah, sudah dipulihkan, ada damai, ada kesukaan mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Negeri ini, Kecamatan Kakas, kami percaya sudah mengalami lawatan Tuhan. Semua yang hadir, semua yang ada di daerah ini, bahkan yang menyaksikan program surga ini, kami tahu diberkati oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Seluruh pegawai-pegawai kecamatan yang bisa bertahan sampai hari ini, seluruh personil kepolisian yang masih bertahan sampai hari ini, Tuhan kami percaya upah mereka besar di surga. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, setiap imam, setiap para nabi di perjanjian lama, ketika mereka melepaskan berkat atas negeri itu, atas daerah itu diberkati Tuhan, daerah itu terubah oleh Tuhan. Ada pertanyaan mereka, benar mereka diberkati. Cengki-cengki mereka semakin berbuah lebat, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur atas program surga, atas rally KKR jalan di tempat ini. Kerajaanmu ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus ditinggikan. Terpuji-puji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang beri begitu. Menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala sejarah. Haleluya, haleluya. Menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala sejarah.
Nafasnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Pintu terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Tuhan hidro api. Tuhan hidro api. Tuhan hidro api. Kirimlah darah. Tuhan hidro api. Tuhan hidro api. Tuhan hidro api. Kirimlah darah. Saya bebas. Saya sudah bebas. Karena saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Karena saya sudah bebas. Karena saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Tuhan yang bangkit nama saya. Tuhan yang bangkit namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Haleluya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Yes, Tuhan. Ku jawab. Kami mau jawab engkau Tuhan. Kami mau jawab suaramu Tuhan. Jawab ya. Oh. Jawab ya. Terima kasih ya. Oh, ya. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah. Datang semua, oh, daerahku. Dan kiranya bagi aku dan melindungi aku. Dari sana malah petaka. Sehingga tetap kita Ada di KKR Jalanan Hitap 29 ini di Kecamatan Kakas. Saya mempersilakan hamba Tuhan Penatua Pak Ketua Rio Rindengan untuk menutup. Silakan Pak Rio, Penatua Pak Rio Rindengan, hukum tua Kakas Kawin, hukum tua Kakas Kawin. Kita berdoa. Segala puji, syukur, sembah, dan kehormatan, kemuliaan dan keagungan, kemajuran, kejayaan, hikmat, kekuatan, dan kuasa kami kembalikan kepadamu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih Bapak untuk segala apa yang kau buat
kerjakan buat kami masyarakat Kakas. Beberapa jam ini Tuhan, kami ada di sini. Kami menaikkan pujian, syukur dan sembah, memuji mengagungkan nama-Mu. Kami percaya, kami masyarakat Kakas pasti diberkati. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia bekerja sesuai rencana dan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak, biar semua kami yang hadir, pemerintah, aparat kepolisian, kami semua masyarakat Kakas, siapapun dari manapun berada, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami pun tim Raja Wali Tim, Bapak Ministri ini, Bapak, mereka 29 tim pelayanan kakek jalanan. Kami mohon, kami minta kepada Bapak, semua diproteksi tim ini bersama keluarga dalam nama Yesus. Roh Rapi, Roh Hikmat, Roh Kebijaksanaan, Roh Penanggung Tuhan kalian. Limpahkan karya-karya kami untuk kebutuhan pelayanan. Tim yang Engkau bentuk, tim yang Kau beri untuk pendeta Jerry yang ada bersama Bapak Ministri Raja Wali Tim ini. Terima kasih Tuhan, mereka akan pulang. Kami lepaskan berkat untuk tim ini. Diberkati 10, 30, 60, sampai 100 kali lipat. Walaupun kehidupan cita-cita mereka. Ancaman damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan di rumah mereka, di tempat, di keluarga, di mana Tuhan berikan kepada mereka. Engkau berfirman, kuatkan teguhkan hatimu, setiap tanda dipijak oleh telapak kakimu. Aku berikan itu kepada berikan kepada mereka. Kemanapun, sejengkal apapun, Engkau beri buat mereka Tuhan. Kami semua, bahkan anak-anakmu di muka bumi. Terima kasih, kami semua akan pulang pun semua yang ada. Semua dalam kasih karunia Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami tutup KKR Jalanan di Kakas ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon meminta kepadamu. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, saya sebagai Ketua Tim Pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama buat Pak Camat dari jam 4 sore dan Pak Kapolsek dan semua jajaran yang ada, personil yang ada yang boleh bersama-sama menemani kami di mana sampai selesainya tahap 29 rally KKR Jalanan di daerah ini, di tempat ini. Terima kasih semua buat masyarakat yang boleh bersama-sama. Tadi masih kurang tapi ini sudah banyak sekali. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari ini apa yang Tuhan kerjakan di sini betul-betul sangat bermanfaat buat kita, terlebih buat atmosfer yang ada di daerah ini. Sekali lagi saya sebagai Ketua Tim mengucapkan dan saya mau menyapa semua pemirsa yang menyaksikan program Rally KKR Jalanan ini yang ada di semua tempat yang ada di Indonesia. Mari saudara tahu, biarlah program ini kita betul-betul sama-sama menikmati lawatan Tuhan. Karena kita tahu bersama lewat pandemi COVID ini, kita masih punya Tuhan yang memberikan jawaban buat kita. Karena itu semua pemirsa diberkati Tuhan dimanapun kami senantiasa tetap akan memberkati dan menopang dalam doa di Rally KKR ini. Berjumpa lagi kita dalam tahap yang ke-30 di Desa Tulap. Di Desa Tulap tahap 30 dan tahap 31 ada di pusat kota Tomohon. Bukan, di Pasar Sonder dulu, baru hari Kamis ada di pusat kota Tomohon. Dan tadi saya sudah bercerita dengan Pak Ketua Pak Rio, kalau bisa Pak Camat, nanti kalau bisa kami ada di pusat kota Languan ya. Kami sudah pernah ada di pasar sana, tapi kalau boleh nanti ada di pusat kotanya. Semuanya ini adalah untuk nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Haleluya. Mari.